Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampun kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia telah menciptakan darinya pasangannya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah perkembangbiakkan dari Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian dengan namanya saling meminta. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan adalah seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang dibuat-buat dalam urusan agama adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ikhwani fiddin, azzakumullah, yang Allah muliakan. Matan tuhfatul atfal, tidak asing di telinga antum semua. Bagi para penuntut ilmu, maka tidak akan asing di telinganya tentang matan tuhfatul atfal. Antum punya bukunya kan, ikhwah? Semuanya? Punya ini? Masya Allah. Baik. Buku yang ada di hadapan antum ini, ikhwah, ya, yang akan kita pelajari, dan insya Allah di dalamnya pun sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman Fadhali dengan penjelasan yang detail insya Allah.
Taib. Sekilas tentang matan Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ya adalah sebuah nazam yang menjadi salah satu rujukan penting di bidang ilmu tajwid. Nazam ini disusun oleh Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullahu taala secara singkat dan padat. Singkat tapi padat. Baitnya berjumlah 61 yang secara umum berisi tentang 1. Hukum nun sukun dan tanwin. 2. Hukum mim dan nun bertasydid. 3. Hukum mim sukun. 4. Hukum lam ta'rif dan lam fi'al. Lam ta'rif adalah alif lam. Lam fi'al nanti kita belajar. Lam yang ada di fi'il, yaitu kata kerja. Yang kelima, hukum mislain. Idgham mislain. Mutaqaribain. Mutajanisain. Yang keenam, pembagian tentang mat dan hukum-hukumnya. Matan Tuhfatul Atfal itu berbentuk nazam ya. Taib. Memiliki skema bahar rojaz yang merupakan jenis syair paling mudah. Oleh karenanya ia disebut juga sebagai himar asy-syu'ara. Ya. Himar asy-syu'ara. Baitnya mencakup 6 taf'ilat. Setiap barisnya berjumlah 3. Polanya adalah sebagai berikut: mustaf'ilan, mustaf'ilan, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Baik. Dinamakan dengan rojaz, diibaratkan dengan seperti unta yang memiliki luka pada salah satu kakinya, sehingga ia bergoncang dan bergemetar antara bergerak dan diam. Makanya tadi naik turun gitu ya. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Baik. Ya. Baik. Kemudian ada catatan penting berkaitan tentang nazam ini. Yang pertama, ya nazam ini sering kali keluar dari kaidah nahwu. Ya, nanti kaidah tata bahasa ya, Arab. Untuk menyesuaikan timbangan bait syair. Tadi timbangannya mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Dan hal tersebut diperbolehkan di nazam. Yang kedua, terdapat pembahasan hukum mislain, ya, mutaqaribain dan mutajanisain. Padahal ia berkaitan erat dengan bab makhraj dan sifat. Namun sayangnya beliau tidak membahasnya pada nazam ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan tadhil lebih dari sekali. Padahal tadhil tidaklah termasuk pada bahar rajaz, melainkan masuk pada bahar al-mutadarak, al-basit, dan al-kamil. Tapi yang keempat, perkataan beliau wa dhuhiranna la mafi'alin mutlaqa akan dibahas pada tempatnya insyaallah. Baik. Ikhwas sekalian Allah muliakan. Catatan tadi yang kita sampaikan tidaklah mengurangi nilai nazam yang penuh berkah ini. Bahkan kemasyhurannya melampaui nazam Syatibiyah. Kalau antum tahu Syatibiyah, siapa yang tahu angkat jari? Nazam Syatibiyah, ada yang tahu? Enggak ya? Kalau Tuhfatul Atfal tahu semuanya. Ya karena antum mau belajar ya, jadi tahu. Nah, nazam Syatibiyah itu juga luas sekali ya, Masya Allah. Itu bagi orang yang takhusus kepada ilmu Al-Quran, bahkan qiraat di situ. Tapi Tuhfatul Atfal itu melebihi dari kemasyhuran Syatibiyah ya bagi pemula. Baik. Kita tahu bahwa kaum muslimin pun menerimanya. Semoga Allah merahmati Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dan memberi pahala serta ganjaran kebaikan atas khidmat beliau terhadap Al-Quran. Ikhwas sekalian Allah muliakan. Silakan dibuka ya. Halaman 8 ikhwah. Adapun di halaman 6, 5, 4, 3, 2 ya, itu adalah
matannya, berisi 61 bait. Kita masuk ke pendahuluan nih, ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memulai buku ini dengan lafaz basmalah. Jadi lafaz basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau bismillah saja itu namanya tasmiyah. Namanya apa, ikhwah? Apa, ikhwah? Namanya apa, ikhwah? Tasmiyah. Kalau bismillah apa, ikhwah? Tasmiyah. Ya, perhatikan, ikhwah. Ya, didengarkan. Dan kalau perlu dicatat, dicatat. Jangan pikirannya kemana-mana, ikhwah ya. Ya, antum kalau ada depan antum HP, jangan buka chat ya. Ya, perhatikan. Tulis kalau bisa. Baik. Ya, ikhwah sekalian Allah muliakan. Kalau basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah saja namanya tasmiyah. Dan itu yang kita baca saat makan. Bismillah. Nah, makan. Baik. Tujuannya adalah untuk memohon pertolongan dan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Juga mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudut apa kenapa? Mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, kita tahu semua bahwa Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah yang awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bih." Ini perintah ya ternyata. Mulailah segala sesuatu dengan yang Allah mulai dengannya. Allah mulai Al-Quran dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini ada catatan kaki ya berkaitan tentang basmalah. Perlu diketahui oleh kita bahwa lafaz basmalah ini merupakan bagian dari nazam Tuhfatul Atfal. Ya. Bagian basmalah ini merupakan bagian dari nazam Tuhfatul Atfal. Artinya merupakan perkataan yang diucapkan oleh Syekh Sulaiman ya Al-Jamzuri. Karena ya ada sebagian matan Tuhfatul Atfal yang tidak menyertakan penulisan lafaz basmalah. Ya, hal itu karena diantaranya adalah yang pertama, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sendiri ya mensyarah apa yang beliau buat. Syarahnya yang bernama Fathul Aqfal Syarh Tuhfatil Atfal. Fathul Aqfal Syarhu Tuhfatil Atfal. Gitu ya. Beliau mensyarah, menjelaskan apa yang beliau tulis dari matan Tuhfatul Atfal ini. Jadi beliau sendiri menulis syarah itu penjelasan dari bait ini. Kemudian beliau mengatakan, saya menyusun nazam berikut ini sembari mengharap keberkahan dari Allah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alasan saya memulainya dengan basmalah dan alhamdulillah adalah karena mengikuti apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan sebagai pengamalan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Mihi di dalam kitabnya Fathul Malikil Muta'al Syarhu Tuhfatil Atfal. Ini sama-sama kitab syarah ya. Kitab syarah itu tadi apa? Kitab yang menjelaskan isi dari matan Tuhfatul Atfal ini. Tadi yang pertama disyarah oleh beliau sendiri. Kemudian yang kedua oleh Syekh Muhammad Al-Mihi. Baik, berkata penyusun nazam ini, ya beliau katakan, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, semoga Allah menjaganya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Pernyataan beliau ini merupakan hujjah yang kuat dikarenakan beliau adalah anak dari guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Faham antum ikhwah? Jadi Syekh Muhammad Al-Mihi ini merupakan anak dari guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Paham antum ikhwah? Kalau nggak paham angkat tangan. Biar anak ulangi. Yang kedua, ya, di sini ada catatan kaki. Ya, Syekh Muhammad Al-Mihi menulis penjelasan tentang matan Tuhfatul Atfal ini. Ya. Siapa Syekh Muhammad Al-Mihi ini? Syekh Muhammad Al-Mihi adalah adalah anak dari guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Syekh Muhammad Al-Mihi adalah anak dari guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Baik. Kalau masih kurang paham, mana ulang. Syekh Muhammad Al-Mihi adalah anak dari guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, apa yang beliau katakan bahwa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu anaknya gurunya hidup sezaman. Ya, seandainya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Mihi itu salah, maka Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tentu akan mengingkari hal tersebut. Baik, ikhwah. Itu ya, berkaitan tentang Tuhfatul Atfal ini. Basmalah, berkaitan tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Nabi SAW mencontohkan hal tersebut di setiap surat yang beliau kirim. Bahkan jauh sebelumnya Nabi Sulaiman alaihissalam mencontohkan hal itu. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam firman-Nya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini berasal dari Sulaiman dan dia menulisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Makna dari lafaz basmalah adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, keduanya itu terkandung dalamnya sifat kasih sayang. Kalau kita terjemahkan Ar-Rahman Maha Pengasih gitu ya. Ar-Rahim Maha Penyayang. Namun para ulama menjelaskan bahwa sifat kasih sayang Allah terkandung dalam Ar-Rahman itu meliputi seluruh makhluknya secara umum, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Orang yang beriman dengan yang tidak beriman Allah kasih. Allah berikan kehidupan dunia ini bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman bisa punya mobil, orang yang tidak beriman pun bisa punya mobil, bahkan bisa lebih. Ya, itu arti Allah Maha Pengasih. Allah kasih semuanya. Dunia ini Allah berikan kepada yang mau beriman, yang tidak beriman pun Allah kasih. Itu Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Adapun Ar-Rahim, kasih sayang Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, itu khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah Maha Penyayang khusus bagi hambanya yang beriman. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini khusus ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Dua-duanya memiliki makna kasih sayang. Akan tetapi Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, ya, bagi seluruh makhluknya secara umum. Adapun Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayangnya secara khusus, yaitu Allah Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang beriman. Demikian ya. Dengan demikian ya, seorang yang menulisnya seolah mengatakan, saya menulis buku ini dengan memohon pertolongan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang agar Dia mudahkan saya dalam menyelesaikan penulisan buku ini, melimpahkan keberkahan kepadanya dan menjadikannya bermanfaat bagi kaum muslimin. Itu yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memulai nazam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sampai sini paham ya, ikhwah? Kalau ada yang kurang paham, ada yang ingin ulang, bisa raise hand.
Baik, insya Allah antum semua paham. Ntar tinggal ditanya aja. Ya. Baik. Afwan ya, kita belum kenalan ya ternyata. Ya, insya Allah sambil berjalan waktu ya. Insya Allah sambil berjalan waktu. Yang penting Ana udah kenal nih sebagiannya. Sebagian udah kenal. Nah. Baik. Yang belum nyalakan ini, biar Ana tahu muka antum, ikhwah. Yang belum nyalakan apa? Kamera, video. Nah. Baik. Kita lanjut ikhwah ya. Kita lanjut ikhwah. Baik, kita lanjut. Sebentar. Baik. Bait pertama. Kita masuk ke bait pertama ya. Bait pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Pengarang kitab ini, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, memulainya dengan memperkenalkan diri beliau. Baik. Memperkenalkan diri beliau. Ya. Yang bernama Syekh atau bernama Sulaiman Al-Jamzuri. Yang bernama Sulaiman. Baik. Nama lengkap beliau sudah disampaikan bahwa namanya adalah Sulaiman bin Husain, ya. Ditambah lagi bin Muhammad Al-Jamzuri. Ya, silakan kalau antum mau catat. Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Sulaiman bin Husain bin Muhammad, bahkan di sini ditambahkan bin Shalabi Al-Jamzuri. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Jamzur adalah nama tempat kelahiran beliau. Afwan ya. Jamzur adalah nama tempat negeri ayahnya. Ya, Jamzur adalah nama tempat kelahiran ayah beliau. Baik. Al-Jamzuri itu adalah nisbat ya. Nisbat ya. Disandarkan ke negeri ayahnya, yaitu Jamzur. Seperti antum kayak misal orang Sunda dinisbatkan Sundawi gitu, misal antum pernah dengar ya. Atau orang Jawa dinisbatkan jadi Jawi gitu. Nah, ini Jamzur, kotanya Jamzur dinisbatkan Jamzuri. Misalnya antum orang Tambun jadi Tambuni gitu, misal. Baik, misal ya. Nah, atau ada orang Cikarang, Cikarangi gitu ya. Mungkin seperti itulah. Kira-kira. Baik. Sebuah daerah di Provinsi Manufia. Ini daerah di Mesir ya. Negeri Mesir. Sedangkan beliau dilahirkan di Tonto. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri lahir di kota Tonto. Ya. Pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1160 Hijriah. Ada yang mengatakan 1163.
itu secara pasti. Namun wallahu alam, rata-rata yang lebih tepat kita nggak bisa pastikan gitu ya. Di banyak kitab disebutkan bahwa 1160-an gitu ya. Baik. Beliau mengajar Al-Quran, tajwid, qiraat, dan fikih mazhab Syafi'i kepada beliau belajar ya kepada beberapa ulama. Di antara yang paling masyhur adalah guru beliau yang bernama Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Nuruddin Ali Al-Mihi. Itu adalah guru beliau yang tadi anaknya adalah Syekh Muhammad Al-Mihi, gitu ya. Tadi kita sebutkan di awal bahwa Syekh Muhammad Al-Mihi memberikan penjelasan terhadap matan Tuhfatul Atfal, ya, karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya, kemudian menyatakan bahwa di awal menuliskan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Al-Mihi adalah anak dari guru beliau yang bernama Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Baik. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dikenal dengan julukan Al-Afandi atau Afandim. Julukan ini diberikan oleh guru beliau yang bernama Mujahid Al-Ahmadi. Diambil dari bahasa Turki yang biasanya ditunjukkan kepada orang yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang istimewa. Al-Afandi. Baik. Karya-karya beliau banyak ini disebutkan di sini, diantaranya Nazam Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Kemudian Fathul Aqfal Syarah Tuhfatil Atfal. Nazam Kanzul Ma'ani Bitahrir Kanzil Ma'ani. Al-Fathur Rahmani Bisyarhi Kanzil Ma'ani. Manzumah fi riwayah Imam Warsh. Al-Imam fi riwayatil Imami Warsh. Jami' Al-Musirrah fi Syawahid Syatibiyyah. Jami' Al-Musirrah fi Syawahid Syatibiyyah wad Durrah. Kemudian Ad-Dur Al-Manzum fi 'Udhr Al-Ma'mum. Kemudian At-Tarraz Al-Marqum bi Syarh Ad-Dur Al-Manzum. Baik. Ya. Baik, ikhwas sekalian, itu berkaitan dengan apa? Biografi ringkas beliau ya. Sebelumnya kita akan ini ya, preteli dulu. Yaqulu Raji Rahmatil Ghafuri, kita akan bahas secara perkata ya. Kita akan pahami bait itu secara perkata, terjemah perkata. Yaqulu artinya adalah berkata. Baik, yaqulu artinya adalah berkata. Ya. Yaqulu artinya berkata. Di tabel sini nggak ada yaqulu ya. Maksudnya nggak ada yaqulu. Mana katanya nggak ada yaqulu di kitab sini. Jadi antum itu aja. Antum tandai yaqulu artinya berkata. Roji di sini ada tabelnya. Seorang yang berharap. Ya. Baik, roji. Yaqulu ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yaqulu. Baik. Berasal dari kata qala yaqulu. Artinya ia sedang berkata. Ya. Kemudian mengatakan bahwa roji, seorang yang berharap, ya, seorang yang berharap. Rahmat kasih sayang. Al-Ghafuri, zat yang maha pengampun. Dauman artinya senantiasa. Dauman senantiasa. Sulaiman nama beliau. Huwa dia. Al-Jamzuri, orang Jamzur. Nisbat ke negeri ayahnya. Kita sudah jelaskan tadi. Allahu a'lam kenapa dia dinisbatkan ke negeri ayahnya padahal dia lahir di Tonto. Kemungkinan beliau lebih senang
negeri ayahnya, maka dinisbatkan ke negeri ayahnya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil pertama adalah tentang roja. Di sini beliau mengatakan bahwa yaqulu roji, berkata seorang yang berharap. Masya Allah. Ar-roja itu sifat ya. Sifat yang ada pada jiwa seorang mukmin. Roja, berharap. Ya, kalau roja itu sifat rasa harap. Adapun orangnya roji, orang yang berharap. Roji gitu ya. Baik. Kemudian pelajarannya adalah bahwa yang namanya rasa harap itu disertai dengan usaha, ya, dengan melakukan sebab, gitu. Baik, roja dengan menempuh sebab, di antaranya adalah dengan meningkatkan takwa kita, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Takwa yang dimaksud adalah melaksanakan ya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Untuk masalah takwa ini antum pahami ya, bahwa di suatu saat Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maksudnya apa di sini, ikhwah? Di sini adalah ketika kita ingin menjalankan perintah Allah, maka hendaknya kita jalankan dengan semampu kita. Menjalankan perintah Allah ya. Fattaqullaha mastata'tum. Di saat kita sholat, menjalankan perintah Allah, kewajiban kita kepada Allah sholat, maka kita jalankan semampu kita. Di mana Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah kamu dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa, kalau nggak mampu berdiri maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janb. Maka kalau nggak bisa duduk pun silakan berbaring. Ini berkaitan dengan melaksanakan perintah Allah itu semampu kita. Ya. Di mana kita bisa laksanakan. Adapun dalam menjauhi larangan Allah, yaitu ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya adalah jauhi larangan Allah dengan sebenar-benar jauhkan gitu, secara mutlak. Ya. Usahakan sekuat tenaga, bukan semampu kita. Beda ya. Takwa tadi kita definisikan bahwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah kita jalankan semampu kita. Kita bisa di mana jalankan. Adapun menjauhi larangan Allah itu harus sekuat tenaga. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, secara mutlak. Naam. Atau dengan kata lain, jauhilah larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Baik, itu pelajaran pertama berkaitan tentang roja, rasa harap. Pelajaran kedua ya, tadi tentang rahmat. Kita sudah sampaikan sebenarnya. Di mana tadi ketika pembahasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian juga berkaitan dengan rahmat, di sini kasih sayang. Ya, tentang rahmat artinya kasih sayang sering sekali dikaitkan dengan Al-Ghafur. Rahmat sering dikaitkan dengan Al-Ghafur. Kalau rahmat adalah kasih sayang, kalau Al-Ghafur Maha Pengampun ya. Seperti dalam Al-Qur'an ada wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikaitkan antara kasih sayang dengan pengampun. Kemudian kana Allahu ya ghafurur rahima, kemudian innallaha ghafurur rahim. Menunjukkan bahwa berkaitan ya antara kasih sayang dengan ampunan Allah. Dan di saat kita mengatakan bahwa
semoga Allah merahmati kamu. Di situ pun terkandung makna mengampuni, ya, begitu. Semoga Allah merahmatimu berarti terkandung di dalamnya mengampuni. Sebagaimana kita katakan ketika ada orang yang wafat, Al-Ustadz Fulan rahimahullah. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya, artinya semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Baik. Nah, itu pelajaran kedua. Kemudian dauman. Dauman di sini juga pelajaran yang luar biasa, bahwa yang namanya kita berharap itu tidak boleh putus. Kita nggak boleh putus harap loh ya. Di sini menjelaskan bahwa beliau dauman, senantiasa. Ya, ia senantiasa berharap kepada Allah. Senantiasa mengharapkan kasih sayang dari Allah serta ampunan dari Allah. Karena itu kita tidak boleh putus asa. Semana dalam Al-Quran, la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang yang kafir. Kemudian ayat lain juga, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini luar biasa ya. Ketika Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Lihat firman Allah di sini. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melampaui batas masih dipanggil dengan panggilan hamba. Masya Allah. Ternyata kasih yang Allah itu luas ya. Orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat dosa, Allah panggil, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang berbuat berlebih-lebihan, asrafu ala anfusihim, terhadap jiwa mereka sendiri. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Mau seburuk apapun kita, pernah berbuat apapun kita, jangan putus asa. Ya. Ikhwas karena Allah muliakan. Ini menunjukkan bahwa beliau ya tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nah, baik, itu faidah yang bisa kita ambil dari bait pertama. Mudah-mudahan difahami. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Baik, itu berkaitan tentang bait pertama. Sisanya nanti antum bisa baca-baca ya. Karena enggak semuanya baca tadi ya. Baik. Kemudian kita masuk ke bait kedua. Masih ada sekitar 15 menitan ya, insya Allah. Bait kedua. Beliau melanjutkan dengan Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Tadi Anda belum jelaskan di awal bahwa di saat memahami bait, yang pertama harus kita tahu adalah tentang bagaimana kita menghafal ya. Kita hafal dulu baitnya. Misal, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Kita hafalkan dulu ya. Cara untuk memahami bait matan. Memahami apapun itu sebenarnya ya, kita hafal dulu. Ya, mau memahami Al-Qur'an pun kita hafal. Di sini pun sama, sebelum kita pahami kita hafal dulu. Ya, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Itu poin pertama. Yang kedua,
setelah kita hafal, kita harus tahu juga terjemah perkata. Sebagaimana tadi kita jelaskan, yaqulu artinya berkata, roji orang yang berharap, rahmat kasih sayang, al-ghafuri zat yang maha pengampun. Dauman senantiasa, Sulaimanu Sulaiman, huwa dia al-Jamzuri, orang Jamzur, nisbat ke negeri ayahnya. Nah, itu poin kedua untuk kita memahami bait. Tadi yang pertama adalah dengan cara menghafal. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan mengetahui terjemah perkata. Kemudian yang ketiga kita tahu dengan terjemah tafsiriyah. Tafsiriyah itu ya udah terjemahnya kalimat langsung. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri, berkata seorang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah yang Maha Pengampun, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri, gitu ya. Dan yang terakhir adalah poin dari bait itu. Poin dari bait pertama yaitu memperkenalkan diri, gitu ya. Poin bait pertama memperkenalkan diri. Baik, ikhwas sekalian Allah muliakan. Kemudian tadi juga terlewat, ana ingin sampaikan bahwa ini bentuknya adalah nazom. Nazom itu sesuatu yang sudah teratur, namanya nazom. Makanya kalau antum lihat ini unik nanti, nggak berantakan kok, pasti teratur. Gimana maksudnya teratur? Enak nanti akhirnya tuh, indah, enak dihafal juga, mudah. Itu maksud dari nazom. Satu lagi ada namanya nasr. Kalau nasr itu seperti kalau antum tahu salah satu usul ya. Nah, atau qawaidul arba' atau nawaqidul Islam ya. Itu bentuknya adalah nasr. Tidak berbentuk bait seperti ini. Kalau ini berakhiran ii misal, yaqulu raji rahmatil ghafuri i dauman Sulaiman huwal Jamzuri, itu namanya nazom, sesuatu yang sudah teratur dan indah, terdengar dan mudah dihafal. Itu nazom. Satu lagi ada nasr. Kalau ini bukan nasr berarti. Ya. Kalau nasr bentuknya adalah paragraf. Kalau nazom bentuknya adalah bait syair. Baik, kita lanjut ya. Itu tadi pembahasan yang terlewat. Kita lanjut ke bait yang kedua. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Akhirnya tuh enak. AA gitu ya. Kalau tadi yang bait pertama II, sekarang yang bait kedua AA. Nah, ini maksudnya nazam. Baik. Kalau sudah hafal alhamdulillahi musalliyan ala, ya. Baru kita lihat terjemah perkata. Alhamdu artinya apa? Segala puji atau pujian. Lillahi bagi Allah. Musallian berselawat. Ala kepada Muhammadin Muhammad. Wa alihi dan keluarganya. Waman dan siapa? Tala. Tala nanti kita bahas. Baik. Baik. Tadi poin pertama sudah hafal, kita tahu terjemah perkata, kemudian kita terjemahkan secara tafsiriyah. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan siapa saja yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Itu terjemah tafsiriyahnya. Berarti poin pada bait kedua ini adalah tentang apa? Makna hamdalah dan salawat. Atau hamdalah dan salawat. Ya, kalau bait pertama tentang perkenalan, gitu ya. Dan sebelum itu dimulai dengan bismillah. Basmalah. Baik. Segala puji hanya bagi Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat yang telah menjaga Al-Quran
hingga sampai kepada kita tanpa penambahan maupun pengurangan sedikit pun. Salawat dan salam semoga juga terlimpah kepada orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan mengajarkannya. Baik, ikhwan sekalian, di sini kalau alhamdulillah sudah ada keterangannya di sini, ya bahwa segala puji milik Allah, gitu ya. Musallian, bersalawat. Pelajaran juga yang bisa kita ambil dari bait kedua, alhamdulillah, kita memuji Allah, ya. Pertanyaan muncul, apakah Allah butuh terhadap pujian kita? Tentu jawabannya apa? Tidak, tentu jawabannya. Ya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alhamdulillahi tamlaul mizan. Ternyata yang butuh untuk memuji Allah itu kita sendiri. Bukan Allah butuh terhadap pujian kita, tapi kita yang butuh untuk memuji Allah. Alhamdulillahi tamlaul mizan. Bahwasanya ucapan alhamdulillah itu apa? Dapat memenuhi timbangan kita. Dengan ucapan alhamdulillah, 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 maka kondisi seorang yang beriman itu sangatlah menakjubkan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban di amril mu'min, ya, sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman apa? Inna amrahu kullahu khair, bahwasanya setiap urusannya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan didapati kecuali pada jiwa hamba yang beriman. In asabathu sarra'u syakar, itu apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa in asabathu dharra'u sabar, dan apabila fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Dan apabila ia ditimpa dengan ketidaksenangan, ia pun bersabar dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Fakana khairan lah, maka hal itu pun baik baginya. Ya ikhwas sekalian, kita butuh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat kalau kita sedang senang, dan alhamdulillahi ala kulli hal kalau kita sedang sedih, apapun kondisi kita. Nah, kemudian yang kedua tentang salawat. Perlu diketahui bahwa salawat itu jamak, bentuk jamak dari salatun. Salatun, salawat. Gitu ya. Artinya apa ya, ikhwah? Artinya adalah doa. Salawat artinya adalah doa, ya. Dan salawat kepada Nabi adalah artinya mendoakan kebaikan untuk Nabi. Pertanyaan lagi, apakah Nabi SAW butuh dengan salawat kita? Jawabannya adalah tidak, tentunya. Karenanya salawat itu akan kembali kepada kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, ya, sallallahu alaihi biha asyra, Allah yang akan balas salawat itu 10 kali. Makna salawat dari Allah kepada kita adalah ampunan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW tidak butuh terhadap salawat kita? Ya, karena salawat ini merupakan amalan yang agung. Antum bisa lihat di dalam Al-Quran tidak ada perintah ibadah yang dimulai dengan diri Allah dan para malaikatnya kecuali salawat. Ayatnya sangat masyhur dan antum semua pasti tahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ini dimulai dengan siapa? Dengan Allah. Allah sendiri yang memulai dirinya. Kemudian dimulai dengan para malaikatnya, hamba-hambanya yang mulia. Malaikat hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, ya, makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak dari cahaya, tidak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah. Bersolawat. Ya. Maka nanti disebutkan di sini ya, bahwa makna solawat sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri,
bahwa salawat dari Allah kepada Nabi SAW adalah bentuk kasih sayang Allah untuk beliau. Adapun salawat kepada malaikat bermakna istighfar, memintakan ampun untuk beliau. Sedangkan salawat dari manusia dan jin merupakan bentuk penghormatan dan doa kebaikan untuk beliau. Maka sebenarnya kita yang butuh ya untuk memuji Allah dan bersalawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari bait kedua adalah tentang hamdalah dan salawat. Insya Allah malam ini sampai situ saja, ikhwah. Sudah 9:30. Kiranya bisa bermanfaat dan antum jika ada yang kurang paham bisa ditanya di 2 menit akhir ini. Nah, tafadhol. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan baru gabung pulang ta'lim. Taib, labas nanti insya Allah rekamannya mudah-mudahan bisa di-share. Mudah-mudahan ya insya Allah. Ustaz, karena belum punya buku. Nah, nanti antum chat Ustaz Bayhaqi. Taib, Ustaz Pak Dery Sarian. Kita coba ya, ikhwah. Ya, bait pertama tadi kita taib. Malam ini kita membahas tentang Tuhfatul Atfal. Kita sudah kenalan dengan Tuhfatul Atfal, ya, karya siapa, gitu kan? Kemudian berisi berapa bait, ya. Kemudian namun kita terlupa nih. Tuhfatul Atfal nanti aja di pembahasan selanjutnya insya Allah. Jadi pembahasan malam ini tentang Tuhfatul Atfal secara gambaran umum. Kemudian kita masuk ke pembahasan basmalah, di mana basmalah adalah perkataan dari beliau sendiri. Kemudian bait pertama tentang perkenalan diri beliau. Kemudian bait kedua adalah tentang hamdalah dan sholawat. Mudah-mudahan bermanfaat, ikhwah. Ana cukupkan pertemuan malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.